Halo Sobat IP Mania, selamat datang kembali di channel Indorekor, yang akan selalu mengabarkan berita paling panas serta paling update seputar MotoGP. Ducati mengumumkan perpanjangan kontrak Pecco Bagnaia untuk 2 musim ke depan. Sebuah kesepakatan yang mungkin dianggap biasa dan akan membuat rider Italia itu tetap mengenakan seragam merah hingga 2026. Meskipun berita tersebut butuh waktu lebih lama dari yang diharapkan untuk dikonfirmasi, prediksi Gigi Dall'Igna, General Manager perusahaan Borgo Panigale telah dikonfirmasi dan pabrik blognya dapat meresmikan kelanjutan ke Bagnaia sebelum dimulainya kejuaraan dunia di Qatar akhir pekan. Rider 27 tahun dari Turin ini akan berkomitmen untuk jangka menengah pada struktur yang memberinya promosi ke MotoGP dengan Pramac yang telah dinobatkan selama 2 musim terakhir. Bagaimanapun, keberhasilan Bagnaia yang gemilang, kecepatan yang ditunjukkan dalam tes pramusim dan langkah maju dari prototipe 2024 mengundang orang untuk berpikir bahwa pembaharuan itu tidak boleh dianggap remeh. Meskipun membutuhkan waktu lebih lama dari yang diperkirakan, pengumuman itu akhirnya diumumkan sebelum berangkat ke Qatar. Saya sangat senang bisa melanjutkan balapan dengan tim impian saya. Mengenakan warna-warna ini adalah sebuah kehormatan bagi saya. Ini sangat fantastis dan menjadi kebanggaan tersendiri bersama Ducati, tim saya dan semua orang di Ducati Corse. Kami mampu melakukan hal-hal luar biasa dan dalam 3 tahun ke depan kami akan terus memberikan yang terbaik untuk meraih lebih banyak kesuksesan, ujar Pecco Bagnaia dalam pernyataan resmi yang dikirimkan Ducati meskipun ketentuan kontrak sangat dirahasiakan. Kebijakan gaji pabrikan Italia menunjukkan bahwa Pecco Bagnaia akan mendapatkan sekitar 7 juta euro atau 119 miliar dalam versi rupiah sebagai gaji pokok yang akan ditambahkan dengan jumlah variabel bergantung pada hasil. Jika Pecco mempertahankan titel ketiganya secara beruntun, gajinya kemungkinan besar akan mencapai 10 juta euro. Nah, dengan terselesaikannya petak terpenting ini, hal yang belum diketahui di jagat raya. Ducati adalah identitas rider yang akan ada di sisi Pecco Bagnaia yang saat ini ditempati Bastianini. Enea Bastianini, Jorge Martin dan kemungkinan besar Marc Marquez juga semuanya bersaing untuk mendapatkan posisi tersebut. Kalau menurut kalian siapa di antara ketiga ini yang paling pantas mendampingi Pecco? Silakan tulis pendapat dan jawaban di kolom komentar. Alex Rins bertemu Valentino Rossi jelang debutnya bersama Monster Energy Yamaha pada seri balap pembuka MotoGP Qatar 2024. Kebetulan dia berada di situasi yang mirip dengan The Doctor. Ya, harian berkunjung ke garasi TRT, tim balap yang diperkuat Valentino Rossi pada seri pembuka World Endurance Championship di sirkuit Losail. Selain karena Rossi juga merupakan pembalap idola Rins. Kebetulan, MotoGP juga akan menghelat balapan perdana musim ini di sirkuit yang sama akhir pekan ini. Foto berdua dengan Rossi dibagikan Rins di akun media sosialnya. Kumpulan foto minggu ini menuju akhir pekan Grand Prix, tulis Rins. Rins sendiri sedang menghadapi situasi yang pernah dialami oleh Rossi 20 tahun lalu. Pemenang 6 balapan MotoGP ini tiba di Yamaha saat pabrikan itu mengalami satu titik terendah dalam kiprah mereka di kelas MotoGP. Yamaha mengalami puasa kemenangan pada musim lalu. Pulang dari tinta hitam pada 2003, setahun sebelum mereka membuat gebrakan dengan membajak Rossi dari Honda. Kombinasi kemampuan Rossi, kecerdikan kepala krunya, Jeremy Burgess, dan kesuksesan Yamaha dalam mengembangkan mesin cross-planet crankshaft sukses menghadirkan prestasi instan. Jelas Yamaha mengharapkan hal sama. Mereka tidak ingin berlama-lama diasapi oleh para kompetitor dari Eropa yang telah mengambil alih peta persaingan gelar juara. Pengalaman Rins bersama Suzuki selama 5 musim plus Honda selama semusim di mana dia selalu mencetak kemenangan diharapkan bisa membawa dampak positif. Satu masalah telah berhasil teratasi yaitu kecepatan puncak menyusul pengembangan mesin anyar yang turut dinahkodai oleh ex-insinyur mesin Ferrari di Evora, yakni Luca Marini. Rins dan rekan satu tim Quartararo menempati peringkat 5 dan 3 dalam kecepatan puncak pada hari kedua tes Qatar kemarin. Namun, kecepatan bukanlah segalanya di MotoGP. Yamaha masih bermasalah dengan grip belakang. Hal ini membuat mereka tidak bisa mengekstrak potensi ban segar dalam time attack cepat dalam simulasi lomba. Tapi membelai dalam kecepatan 1 lap ibarat sama saja bohong.
Sebab, posisi start yang buruk tetap mempersulit mereka mengeluarkan potensi motor. Ketika kami memasang ban baru, pada dasarnya tidak ada perubahan. Bedanya, hanya 0,2 detik antara ban baru dengan ban berusia 11 lap. Ini tidak bisa diterima, kata Quartararo. Senada, sebagaimana diberitakan Grass.net, Rins mengakui bahwa dirinya dan Quartararo masih cukup tertinggal dari posisi teratas. Saya mencatat waktu 1,52 detik dan juga Fabio Quartararo tertinggal 1 detik dari pembalap tercepat. Kami masih harus kerja keras untuk memangkas selisih ini. Kalau kami ingin bersaing untuk kemenangan, kami harus bekerja lebih keras lagi, kata Rins. Nah, kaitannya dengan Rossi, masalah dengan grip belakang ini juga telah dikeluhkan para rider Yamaha sebelumnya. Valentino Rossi sendiri yang paling sering mengungkitnya dalam beberapa musim terakhirnya di pabrikan Yamaha. Meskipun tidak ada feedback yang baik dari pabrikan itu dan hal ini sampai membuat Rossi kesal dan akhirnya putus asa hingga pensiun. Saya pikir Yamaha, para teknisi dari Jepang mendengarkan komentar pembalap, tapi pada akhirnya mereka melakukan apa yang mereka mau, ujar Valentino Rossi. Pengalaman Rins bersama Suzuki selama 5 musim plus Honda selama semusim di mana dia selalu mencetak kemenangan diharapkan bisa membawa dampak positif. Satu masalah telah berhasil teratasi yaitu kecepatan puncak menyusul pengembangan mesin anyar yang turut dinahkodai oleh ex-insinyur mesin Ferrari di Evora, yakni Luca Marini. Rins dan rekan satu tim Quartararo menempati peringkat 5 dan 3 dalam kecepatan puncak pada hari kedua tes Qatar kemarin. Namun, kecepatan bukanlah segalanya di MotoGP. Yamaha masih bermasalah dengan grip belakang. Hal ini membuat mereka tidak bisa mengekstrak potensi ban segar dalam time attack cepat dalam simulasi lomba. Tapi membelai dalam kecepatan 1 lap ibarat sama saja bohong. Sebab, posisi start yang buruk tetap mempersulit mereka mengeluarkan potensi motor. Ketika kami memasang ban baru, pada dasarnya tidak ada perubahan. Bedanya, hanya 0,2 detik antara ban baru dengan ban berusia 11 lap. Ini tidak bisa diterima, kata Quartararo. Senada, sebagaimana diberitakan Grass.net, Rins mengakui bahwa dirinya dan Quartararo masih cukup tertinggal dari posisi teratas. Saya mencatat waktu 1,52 detik dan juga Fabio Quartararo tertinggal 1 detik dari pembalap tercepat. Kami masih harus kerja keras untuk memangkas selisih ini. Kalau kami ingin bersaing untuk kemenangan, kami harus bekerja lebih keras lagi, kata Rins. Nah, kaitannya dengan Rossi, masalah dengan grip belakang ini juga telah dikeluhkan para rider Yamaha sebelumnya. Valentino Rossi sendiri yang paling sering mengungkitnya dalam beberapa musim terakhirnya di pabrikan Yamaha. Meskipun tidak ada feedback yang baik dari pabrikan itu dan hal ini sampai membuat Rossi kesal dan akhirnya putus asa hingga pensiun. Saya pikir Yamaha, para teknisi dari Jepang mendengarkan komentar pembalap, tapi pada akhirnya mereka melakukan apa yang mereka mau, ujar Valentino Rossi. Kekurangan Yamaha dalam daya cengkram sejatinya dikuatkan oleh rider veteran lainnya yakni Andrea Dovizioso. Saat bergabung pada 2021 dan 2022. Hanya saja, Quartararo lebih mendorong Yamaha agar memperbaiki faktor kecepatan puncak sebagai solusi untuk bersaing dengan pabrikan lainnya. Suara El Diablo jelas lebih didengar karena dia menjadi pembalap nomor 1 Yamaha sejak gelar yang diraih pada 2021. Wajar, Fabio adalah satu-satunya pembalap yang bisa melaju dengan cepat dengan Yamaha tanpa grip di belakang. Menurut saya ini karena gaya berkendaranya, karena dia belum pernah mencoba motor lainnya dan terbiasa menggunakan potensi motornya, ucap Andrea Dovizioso. Seenggaknya, atmosfer di dalam garasi Yamaha menunjukkan optimisme untuk keluar dari krisis berkepanjangan ini. Yamaha berbenah dengan merangkul ilmu pengetahuan dari Eropa dengan membajak teknisi Ducati, termasuk Massimo Bartolini. Tangan kanan General Manager Ducati, gigi darinya itu menjadi orang non-Jepang pertama yang mengisi posisi Direktur Teknis di Yamaha. Direktur Tim Monster Energy Yamaha, Massimo Meregali percaya Quartararo dan Rins akan bisa mengejar ketertinggalan pada musim ini, meskipun itu butuh waktu. Akan butuh waktu bagi Max untuk berintegrasi dengan grup kerja yang baru dan telah memahami motor kami. Saya ingin melihat beberapa perubahannya pada paruh musim kedua. Kami tidak bisa berpikir untuk menutup semua lubangnya dalam waktu 4 bulan, ujar Massimo Meregali.